side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Orde Lama. Orde Lama. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu, kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah 4 partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden Soekarno melalui konsep demokrasi terpimpinnya. Ia mencela demokrasi barat yang liberalistik Adams 2011. Lebih jauh, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol, manifestasi politik, yang isinya berintikan USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Soekarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Morfit 1981. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang sudah tunduk pada Soekarno menetapkan Manipol USDEK sebagai garis besar haluan negara dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini. Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, komunisme adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah diperkirakan oleh Soekarno sejak lama. Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan 3 faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Meski demikian, berbagai presiden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti Dalur Islam membuat Soekarno cenderung memikirkan Islam. Selain itu, Soekarno melarang Masyumi pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI dan posisi yang kuat terhadap bentuk pemerintah baru. Keterwakilan Partai Islam di parlemen turun menjadi 25%, sementara pengaruh Nahdlatul Ulama juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin. Khatib 2013. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh kekuasaan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
bisa menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang NRI tahun 1945, dengan pelaksanaan masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 diantaranya: A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAF MPRS X garis miring 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret 1950 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR dan GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1865 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan, semua pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.